Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi geografi yang berjudul Usaha Pemerataan Pembangunan di Kota Sidoarjo. Jadi, usaha pemerataan pembangunan di Kota Sidoarjo yang pertama kita lihat dari pendidikan. Jadi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS terbaru, Kabupaten Sidoarjo memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sangat tinggi. Bahkan tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2025 dengan indeks penggunaan manusia IPM mencapai 83,35. Yang pertama, wilayah dengan pendidikan tertinggi yaitu Kecamatan Taman, Waru, dan Sidoarjo menjadi wilayah dengan konsentrasi penduduk berpendidikan tinggi yang paling signifikan. Wilayah-wilayah ini merupakan kawasan urban yang berbatasan langsung dengan Surabaya, sehingga fasilitas pendidikan dan akses ke perguruan tinggi lebih mudah dijangkau. Nah, jadi di wilayah dengan pendidikan tertinggi itu udah ada beberapa kecamatan Taman, Waru, dan juga Sidoarjo. Dan itu termasuk kawasan urban. Nah, yang kedua, di sini jumlah penduduk berpendidikan tinggi. Jumlah penduduk berpendidikan tinggi hingga akhir tahun 2024 terdapat sekitar 2018,26 ribu penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang telah menamatkan pendidikan tinggi, diploma atau sarjana. Jadi di Kota Sidoarjo ini masyarakat banyak menamatkan pendidikan tinggi, diploma atau sarjana. Yang ketiga peringkat tingkat pendidikan. Jadi secara umum kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah SLTA atau strata, disusul oleh TK, SD, STP, dan kemudian sarjana. Yang keempat, di sini rata-rata lama sekolah yang berada di masyarakat Kota Sidoarjo, yaitu angka harapan lama sekolah di Sidoarjo mencapai 15,23 tahun, serta dengan tingkat pendidikan diploma atau sarjana yang menunjukkan tingginya potensi masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Nah, itu sekilas mengenai pendidikan di Kota Sidoarjo. Jadi, setelah itu kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya yaitu mengenai kesehatan. Nah, pemerintah Kabupaten PMKB Sidoarjo terus melakukan upaya pemerataan pembangunan di bidang kesehatan untuk mengurangi kesenjangan layanan antar wilayah barat, timur, dan pusat kota. Fokus utamanya adalah meningkatkan aksesibilitas, fasilitas, dan kualitas SDM kesehatan agar merata di seluruh 18 kecamatan. Berikut adalah beberapa usaha pemerataan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, pembangunan fasilitas kesehatan baru dan RSUD. RSUD Sedapi. Pembangunan RSUD di wilayah Sedapi ditargetkan rampung pada akhir 2025 untuk meningkatkan pelayanan di wilayah timur Sidoarjo. Rumah sakit wilayah barat, pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah barat tersebut didorong untuk menyeimbangkan layanan dengan wilayah perkotaan. Nah, yang ketiga, puskesmas perbatasan.
PMKB memprioritaskan pembangunan puskesmas di wilayah perbatasan seperti Puskesmas Tarik 2 untuk mendekati pelayanan bagi warga yang jauh dari pusat kota. Penambahan puskesmas. Total puskesmas di Sidoarjo telah mencapai 31 unit hingga akhir 2023 dengan fokus peningkatannya kualitas dan kuantitas. Peningkatan RS tipe D. 3 puskesmas di Sidoarjo direncanakan naik kelas menjadi rumah sakit tipe D. Nah, itu adalah mengenai tingkatnya kesehatan di wilayah Kota Sidoarjo. Jadi, ini lanjutannya. Yang kedua, pemerataan sarana. Pemerataan sarana dan prasarana kesehatan puskesmas ramah USG. Sebanyak 30 puskesmas di 18 kecamatan Sidoarjo sudah dilengkapi dengan fasilitas ultrasonografi USG 2 dimensi untuk mendekati layanan pemeriksaan kehamilan dan mengurangi rujukan ke rumah sakit. Peningkatan jamban sehat. Pemerintah daerah merencanakan pembangunan jamban sehat speech tank ber-SNI di berbagai wilayah untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Nah, yang ketiga di sini ada program layanan kesehatan masyarakat. Jadi, program layanan masyarakat inovasi Pak Lan Aksas pastikan lansia akses dan periksa kesehatan. Program puskesmas untuk menjangkau lansia berisiko tinggi JKMM Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin memastikan warga yang tidak mampu tetap mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Jadi di sini bisa untuk periksa untuk bagi orang masyarakat miskin dan mendapatkan JKMM. Nah, setelah itu kita lanjut materi yang mengenai ekonomi atau pendapatan di Kota Sidoarjo. Jadi, usaha pemerataan pembangunan ekonomi dan pendapatan di Kabupaten Sidoarjo berfokus pada penguatan sektor UMKM, pembangunan infrastruktur merata, dan peningkatan kualitas SDM untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pertumbuhan ekonomi Sidoarjo pada 2023 mencapai 6,16%, yang diikuti dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 5%, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka PPT. Yang pertama, penguatan UMKM. Nah, penguatan UMKM dan ekonomi rakyat, program 1000 wirausaha baru. PMKB Sidoarjo menyediakan anggaran dan pelatihan khusus untuk mendorong wirausaha baru yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara mandiri. Bantuan permodalan UMKM 2025, komitmen permodalan ini disesuaikan dengan tingkat kelas UMKM untuk mempermudahkan akses modal usaha. Kredit usaha rakyat daerah, Kurda Sayang, program kredit bunga rendah 3% per tahun, yang diluncurkan untuk mendukung pemulihan ekonomi UMKM. Nah, optimalisasi BUMDes, mempercepat pemulihan ekonomi melalui badan usaha milik desa, untuk memasarkan produk unggulan desa. Digitalisasi UMKM. Pelatihan pemasaran online bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluaskan pasar pelaku UMKM. Nah, itu mengenai pendapatan ekonominya. Nah, ini lanjut materi ekonomi. Yang nomor 2 ada pemerataan infrastruktur. Betonisasi, masifasinya betonisasi jalan. Nah, di Sidoarjo juga masifnya betonisasi jalan, proyek betonisasi yang merata berbagai kecamatan. Bukan hanya pusat kota, bertujuan melanjutkan distribusi barang dan jasa yang berdampak pada peningkatan ekonomi warga desa. Nah, pembangunan flyover, pembangunan infrastruktur, pembangunan di titik macet dan kawasan industri untuk memperlancarkan pergerakan ekonomi. Yang ketiga, di sini kebijakan ketenagakerjaan dan investasi. Wajib serap tenaga kerja lokal. Pemerintah mewajibkan setiap perusahaan baru di Sidoarjo untuk menyerapkan minimal 60% tenaga kerja berKTP Sidoarjo. Mengurangi untuk pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Sidoarjo Business Forum 2025, forum untuk mempertemukan pelaku usaha untuk infrastruktur guna menciptakan lingkungan usaha yang ramah dan memperluas lapangan kerja.
Kemudian, perizinan memfasilitasi perizinan reguler bagi perusahaan. Yang nomor 4, di sini strategi penangentasan kemiskinan. Yang nomor 4, strategi pengentasan kemiskinan, pengurangan beban pengeluaran melalui subsidi dan program sosial agar dibeli masyarakat rendah tetap terjaga, peningkatan produktivitas, fokus pada pelatihan keterampilan kerja dan peningkatan kualitas SDM berintegritas agar mau bersaing mendapatkan yang lebih baik. Oke, cukup sekian presentasi mengenai usaha pemerataan di Kota Sidoarjo. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nadia Salsabila, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana di SMS macam tuh?